Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zara Aulida, NIM 2018-0220-190 dari Agribisnis D. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Management Consulting by Milan Group, di mana saya akan mereview Chapter 18, Consulting in Human Resource Management. Nah, bahasan yang pertama, masalah fungsi dan peran yang telah berubah dari personalia, di mana manajemen personalia adalah salah satu bidang konsultasi manajemen yang telah mengalami banyak perubahan pada 20-30 tahun terakhir ini, di mana perubahan ini mempengaruhi sifat dan peran personalia. Yang pertama adalah perubahan orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Itu akan berubah dan terus berubah. Yang kedua, tentang peningkatan jumlah kepegawaian, di mana ini termasuk dalam kondisi pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah organisasi mulai menyadari tentang nilai manusia, di mana perubahan ini menghasilkan suatu konsep baru yaitu Human Resource Management, di mana karyawan dianggap berharga di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, yang keempat, tentang perubahan teknologi yang berdampak signifikan terhadap orang di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua akan membahas masalah kebijakan praktik dan audit sumber daya manusia. Nah, konsultasi dalam manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai bentuk, mulai dari yang komprehensif, di mana kebijakan seringkali hanya dinilai sebagai harapan dan niat baik. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dianggap layak. Kita memiliki kriteria di mana kebijakan tersebut harus tertulis dan dapat dipahami. Yang kedua, harus berbasis kuat dan konsisten dengan kebijakan yang ada seperti undang-undang. Yang ketiga, kebijakan khusus seperti kebijakan dengan karyawan harus saling mendukung. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dilihat dengan menyelidiki, menganalisis, dan membandingkan kebijakan dengan hasil yang aktual seperti praktek, dan melalui audit yang sistematis dan mendalam. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Human Resource Planning, di mana tujuan dari hal tersebut adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah yang tepat dengan profil yang tepat pada waktu yang tepat, di mana perbandingan ini relevan dan seorang konsultan dapat menunjukkan jumlah dan profil staf yang sesuai dengan organisasi untuk mencapai hasil yang serupa atau yang diinginkan. Nah, yang keempat itu adalah rekrutmen dan seleksi, di mana biasanya seorang konsultan manajemen juga diminta untuk memberikan saran tentang cara meningkatkan rekrutmen dan seleksi dalam suatu organisasi tersebut. Rekrutmen sendiri adalah proses menarik pelamar pekerjaan di dalam organisasi, dan seleksi adalah pemilihan atau proses yang dilakukan untuk mendapatkan seorang karyawan. Nah, biasanya seleksi ini memiliki kriteria atau referensi yang bisa diperiksa. Berikutnya adalah motivasi dan remunerasi, di mana organisasi ini biasanya memiliki tujuan, tetapi tidak relevan dengan jumlah karyawan yang ada, sehingga sebuah organisasi ini harus memotivasi personal dari karyawan mereka, di mana seorang konsultan juga ikut membantu dalam hal motivasi tersebut. Dan berikutnya adalah remunerasi, di mana ini adalah uang yang diberikan atau imbalan untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, biasanya seorang konsultan juga ikut memeriksa keuangan dan menata ulang sistem pengupahan atau gaji. Berikutnya adalah bahasan tentang Human Research Development, di mana Human Research Development
Ini adalah bidang konsultasi yang berkembang dalam manajemen personalia. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang dalam organisasi untuk menghadapi rintangan yang diciptakan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah labor management relation, di mana konsultan dalam bidang apapun harus mengingat bahwa rekomendasi dapat berimplikasi pada tenaga kerja dan hubungan manajemen dan industri tempat mereka berada, di mana konsultan juga mengembangkan dan merekomendasikan skema yang baru untuk organisasi. Nah, berikutnya adalah new eras and issues. Nah, salah satu masalah terkini tentang manajemen sumber daya manusia adalah yang ada di Jepang, di mana konsultan menemukan kebutuhan akan pendekatan bifokal dalam manajemen masalah sumber daya manusia di organisasi klien tersebut, di mana mereka harus membantu klien menyusun strategi sumber daya manusia mereka, sistem dan praktik untuk memungkinkan transisi yang dari ekonomi tradisional ke yang baru, di mana pada saat yang sama untuk jangka waktu yang panjang, konsultan harus membantu klien untuk reorganisasi manajemen SDM untuk menghadapi masalah SDM generasi berikutnya yang pasti akan terjadi. Nah, konsultan harus memiliki pengetahuan yang umum tentang tren dan masalah tersebut, variasi dalam sumber daya manusia, dan cara untuk mengelola sumber daya tersebut. Sekian yang dapat saya review dari buku manajemen consulting. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.